Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku kepengen ngelanjutin video aku yang dulu ya. Waktu itu kan aku pernah bikin video menikah di Inggris syaratnya apa aja ya guys. Nah, aku promise aku mau cerita sama kalian dokumen apa saja sih yang kita butuhkan waktu itu. Nah, ya mungkin berguna ya buat yang lagi pusing-pusing ngurus visa nikah di Inggris. Nah, aku menikahnya di Inggris ya. Ini untuk menikah di Inggris. Kalau kalian nikah di Indonesia mungkin beda lagi ya. Jadi ini pernikahan apa syarat-syarat untuk dapatin surat-suratnya ya biar kita bisa menikah di Inggris yang kita bilangnya ini adalah fiancé visa ya. Jadi fiancé visa ini visa tunangan ya untuk menikah di Inggris ini ya. I could stay like this, forever following you. Nah, kita langsung aja ya guys. Tapi seperti biasa jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya ya. Juga feel free kalau kalian ada pertanyaan ya. Mungkin saya bisa bantu. Tetapi sekali lagi saya bukan agensi atau apa, ini dari pengalaman pribadi aku aja ya. Jadi aku nggak tahu ya kalau serba-serbinya beda kasus itu nggak tahu ya. Jadi ini dari pengalaman pribadi aja ya guys. Nah, kita langsung aja ya guys. Persyaratan pertama ya, ini persyaratannya ini bilangnya duly completed and signed visa online application form. Nah, ini jadi kita harus masuk di www.gov.uk/UK visa immigration ya. Di situ home office-nya di Inggris ya. Nanti kita di situ bisa buat ngisi aplikasi online. Nah, di situ itu banyak pertanyaan yang harus kita isi ya di situ ya. Jadi nanti websitenya nanti aku taruh di deskripsi aja ya guys. Jadi mungkin kalian bisa tinggal pencet aja ya guys. Nah, nanti isi itu ya, maksudnya diisi terus di print gitu ya. Terus juga ada apa namanya, pembayarannya juga itu juga harus menggunakan kartu kredit ya guys. Jadi bayar aku kurang ingat berapa, tapi harus bayar lah gitu guys. Di situ nanti tertulis di belakangnya itu, di paling belakang pembayarannya harus pakai kartu kredit ya guys. Jadi kalau bisa kalau menurut pengalaman aku sih, aku bayarnya memang pakai kartu kredit suami ya. Jadi nggak apa-apa ya, waktu itu kan belum menjadi suami tapi masih mantan pacar ya. Jadi pakai kartu kredit dia nggak apa-apa guys. Jadi pakai kartu kredit siapa aja nggak apa-apa, tapi yang penting apa bisa buat bayar ya. Nah, itu syarat pertama ya guys. Jadi dokumen pertama itu adalah ini tebelnya segini guys. Aku nggak bisa, pokoknya ini tebelnya tebel banget kalau udah di print ya. Kalau udah ngisi-ngisi terus di print gitu ya guys. Kalau udah itu terus kita persyaratan kedua ya, dokumen apa ya, appendix duly for complete appendix 2 VF form. Jadi duly completed appendix 2 VAF 4A form. Nah, ini kayak apa ya, bentuknya itu seperti undertaking gitu. Ini kayak gini nih. Jadi ini dari UK Border sendiri ya, ininya ini nanti aku taruh linknya juga di bawah ini. Ini dari Home Office UK Border Agency. Jadi harus ada ini ya, sponsorship undertaking form ya. Ini yang seperti ini. Sekilas saja ya guys. Soalnya ada data-data. Terus ini ada
tanda tangan ya guys, ini ya. Nah terus dokumen selanjutnya adalah original Indonesian passport of the applicant. Jadi ini paspor asli ya, paspor asli kita ya, ini asli, harus asli ya. Terus dokumen selanjutnya adalah original statement of the applicant. Jadi syarat selanjutnya ini original statement ini maksudnya gini, surat keterangan ya guys, surat keterangan mengenai diri kita ya. Jadi misalnya kayak aku ini, saya berasal dari mana, tinggal di mana, terus pekerjaan saya apa, terus riwayat, ya kayak saya kan pernah bekerja sebagai TKW ya, jadi ada tertulislah bekerja di mana, misalnya di Singapura berapa tahun gitu, misalnya kayak gitu. Jadi ditulis seluruh keterangan kita gitu ya. Jadi ya seadanya aja, maksudnya cerita asli kita gitu, surat keterangan menerangkan tentang siapa sih kita gitu. Jadi di mana tempat kita lahir, di mana kita bekerja kayak gitu, terus berapa tahun, terus awal bertemunya di mana, terus berapa lama gitu, diterangin ya dalam surat itu. Terus nanti di situ ditulis kalau nanti punya ingin menikah ya, untuk ingin punya hubungan lebih dekat gitu. Nanti terus di situ di tanda tangan itu harus ada surat keterangannya harus ditranslate ke bahasa Inggris ya. Jadi semua data harus pakai bahasa Inggris ya. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, bisa pakai ini ya guys ya, translator gitu. Nah itu translatornya itu harus pakai yang itu namanya ya, materai ya. Jadi disahkan ya sama translator yang handal kayak gitu. Itu diakui secara internasional ya, jadi pakai bahasa Inggris. Jadi surat keterangan ya guys, seperti apa surat keterangan seperti ini. Soalnya suratnya banyak banget, jadi kurang tadi aku nggak urut, lupa ya guys. Jadi pokoknya surat keterangan ya, nanti kalau ketemu lagi aku kasih tahu kalian. Nah itu surat keterangan dari kita ya. Terus dokumen selanjutnya adalah certified copy of Mr. Berarti fotokopi ya. Jadi fotokopi calon suami gitu ya, partner kita ya. Jadi fotokopi paspornya calon suami ya. Jadi harus calon suami kita ya. Di situ fotokopinya aja yang nggak usah harus aslinya. Terus juga original statement of Nah ini original statement ini juga surat keterangan ya. Nah surat keterangannya ini di sini adalah surat keterangan dari suami ya, jadi yang laki-laki ya. Jadi tadi ada surat keterangan dari saya sendiri dalam bahasa Inggris menerangkan siapa saya dan apa pekerjaan saya dan bagaimana kita bertemu kayak gitu ya. Terus kita pun pengen punya hubungan yang lebih dalam ya kayak gitu. Nah di sini juga sama dari suami juga seperti itu ya. Jadi dari pihak laki-laki, karena suamiku yang Inggris, jadi surat keterangan ya mengenai siapa sih suamiku gitu ya. Terus kerjanya apa, terusan tinggal di mana, terus gimana, pokoknya menerangkan dirinya dia gitu loh. Ini aku ada sih. Jadi aku di sini ada tulisannya surat keterangan ya. Jadi surat keterangan bagaimana bertemu ya, juga bertemu di mana, ketemunya di mana, terus berapa tahun pacaran, terus kalian misalnya tunangan kapan gitu ditulis ya. Jadi buat memperkuat hubungan kalian gitu ya. Jadi surat keterangan dari suami ya, atau mantan pacar ya.
Nah ini jadi aku karena waktu itu dulu oh berarti ini original letter from registry office confirming notice of marriage. Jadi di sini harus ada surat ya, surat kalau kita kan kalau mau menikah ini kan harus daftar lah ya, daftar di apa kayak KUA ya, tapi di sini ini namanya apa sih namanya? Register office gitu ya, di register office. Nah, kita nanti kalau daftar di sana nanti ada suratnya ya, daftar untuk menikah tanggal berapa gitu, di situ ada nanti minta suratnya ya, di situ disertakan. Jadi maksudnya daftar menikah ya, jadi gimana ya, surat pendaftaran menikah di Inggris itu dari apa ya, itu dari KUA-nya. Misalnya kan udah ke sana nanti mau nikah tanggal berapa, nanti kan mereka bikin apa ya, surat menyatakan kalau kita berdua itu nanti mau menikah tanggal segitu kayak gitu. Jadi surat dari register office ya, dari register office ya, konfirmasi ya, jadi konfirmasi dari register office notifikasi untuk menikah itu ya, dari di situ itu. Nah, dokumen selanjutnya adalah original bank statement ya dari aplikan. Jadi selama 6 bulan ya, jadi 6 bulan, selama 6 bulan ya, jadi 6 bulan apa ya namanya, statement bank yang asli ya. Bisa kalian kalau punya HSBC itu bisa di print aja online kayak gitu ya, di print selama 6 bulan, atau mungkin bank apa aja. Kalau misalnya bank BCA atau Mandiri mungkin minta sama banknya itu ya, nanti bayar berapa gitu, nanti mereka kasih itu bank statement ya dari Indonesia itu. Selama 6 bulan, minimal 6 bulan, kalau lebih dari itu lebih bagus gitu ya kan. Terus original letter employment confirming employment of Mr. Bang. Ini surat pernyataan dari pekerjaan suami ya. Ya, kalau pekerjaan suaminya kerja apa, minta dari kantor mereka ya, karena suamiku punya usaha sendiri, jadi suamiku itu pakai sertifikat perusahaan ya, jadi dia bekerja sebagai apa, dan di situ tertulis ya, jadi yang menyatakan pekerjaan ya, jadi pekerjaan dia sebagai apa gitu ya. Di situ misalnya ada sertifikat apa, misalnya kalau kalian mungkin suaminya kerja di mana, biasanya minta dari kantor itu ya. Nah, syarat selanjutnya adalah original annual tax return filled with company house. Kalau ini nanti ini tax ya, jadi ini biasa kan orang Inggris tahu lah, ini annual tax itu dari tax tahunan ya, nanti kan biasa mereka bisa minta dari calon suami ya. Terus dokumen selanjutnya adalah original payslip dari suami ya. Jadi original payslip ini kayak gaji ya, gaji yang, jadi uang gaji yang masuk itu kan ada di bank ya, di bank statement itu ya. Jadi karena ini suamiku punya usaha sendiri, jadi ini lain ya, jadi itu usaha, jadi punya bank sendiri buat apa, usaha gitu. Jadi itu buat bukti ya guys, kalau kalian suaminya ini, calon suaminya ini punya pekerjaan yang kerja sama, maksudnya ikut kerja sama orang lain, harus dari ya payslip kayak gitu ya, ke gaji ya, apa sih namanya itu, uang gaji lah, payslip ya, tau lah payslip itu apa ya enggak guys. Nah, terus original dividend tax voucher dari calon suami ya, ini original dividend tax pokoknya ya, ini urusan dah
Datanya dari Inggris ini lebih banyak sebenarnya guys. Terus itu ya. Terus original City 600 of ini perusahaan ya, ini kan kayak surat izinnya dari surat apa sih namanya, sertifikat dari perusahaan gitu ya. Terus original acknowledgement letter dari HMRC confirming that City 600 has been submitted. Ya ini usaha lagi ya, kalau menyatakan kalau usahanya itu benar ya, ada gitu ya, sudah maksudnya resmi gitu ya perusahaannya. Terus original annual account of the company for the last financial year. Oh ini kan karena suamiku ini punya bisnis sendiri, jadi harus ada bukti finansial, jadi keuangan di bank statement selama 1 tahun ya, selama the last financial year. Oh yang terakhir, berarti yang terakhir ini yang terakhir, jadi 1 tahun ya, 1 tahun terakhir, jadi sebelum surat ini masuk, jadi 1 tahun ya, 1 tahunnya itu data-data sudah harus ada ya, itu di fotokopi semuanya. Terus ini original P60S, aku kurang tahu itu apa sih. Original P60 ya dari suami. Original self assessment tax return dari suami ya. Jadi ini tax ya dari perusahaan ya, pusing ini kalau ini. Original letter certificate from accountant, oh dari akuntan ya, kalau resmi itu. Jadi original self assessment tax return itu kan tax return lagi. Original certificate incorporation private. Terus ini enggak usah katanya, banyak kan guys. Jadi terus dokumen selanjutnya original HM revenue and custom subscribed contractor verification detail for new CIS company dari suamiku ya. Terus original HM revenue custom certificate of registration for value added tax. Jadi ini 1 tahun nih guys ya. Original bank statement ya, ini juga 1 tahun ya. Original ini kan karena saya ini sering dikirimin duit ya, jadi ini harus disertakan. Ini kan original money transfer to the applicant, ini berarti kan suamiku itu kirim-kirim ya waktu aku masih di Indo ini. Terus walaupun gimana sih, nggak, kita kan dulu nggak tinggal bareng ya, jadi uangnya dikirim-kirim gitu lewat bank transfer gitu ya. Nah buktinya itu harus disertakan ya, itu asli ya, yang asli itu disertakan sebagai bukti kalau dia itu ada hati sama aku gitu maksudnya. Terus jadi ya kan ngasih duit itu, kalau nggak cinta ya ngapainnya nggak guys. Terus syarat selanjutnya original mortgage offer. Jadi kalau misalnya di sini kalau punya rumah itu kan harus ada ini ya, surat apa ya, kayak KPR kayak gitu ya. Kalau di Indonesia itu ada surat-suratnya ya. Terus original letter from suami confirm his property details and image of the property. Oh jadi original letter, jadi surat gimana ya, surat tanah asli ya. Jadi surat tanah asli, surat rumah gitu ya maksudnya, asli. Terus ada juga di penjelasannya, misalnya kamarnya berapa luas. Terus ada gambarnya juga, di foto ya, fotonya harus disertakan juga. Original, terus ya ini ya, original council tax bill dari suami ya, jadi asli ya, jadi council tax bill yang asli. Terus original Anglian water on, ini ceritanya kan
original Anglian Water ini seperti pembayaran PAM kayak gitu ya. Jadi slip pembayaran PAM itu ya, air ya, air. Jadi Anglian Water itu kayak PDAM gitu. Jadi harus disertakan juga itu selama 1 tahun ya. Original Aldermore Mortgage Confirmation. Oh, berarti ini kayak KPR BTN gitu ya. Jadi KPR itu surat-suratnya itu juga slipnya 1 tahun ya. Terus original BT letter ya dari suami. Original BT letter ini dulu kita pakai ini ya. Kalau BT ini sebenarnya telepon ya, telepon rumah. Jadi kayak bill apa namanya, bill telepon ya, bill telepon rumah itu bill. Jadi original BT letter ya. Jadi ini slip pembayaran telepon lah gitu ya. Jadi disertakan ya guys. Banyak juga ya kan, pusing. Terus copies of a ticket of the applicant. Oh, jadi kita harus punya itinerary ya. Jadi kita punya plan ya. Jadi tiketnya nggak harus beli tiket asli sih sebenarnya. Waktu itu kita ini aja pesen tiket sama kayak travel agency kayak gitu, pesen tiket tapi tanggalnya gitu, tapi jangan dibayar dulu gitu, jangan pesen aja itu buat bilang aja buat bikin visa kayak gitu. Jadi nanti mereka pasti ngasih sih apa namanya, itinerary gitu ya. Jadi planning ya, jadi planning nanti mau travel tanggal berapa dan untuk berapa lama kayak gitu ya. Jadi harus ada tiket ya, tiket pesawat kayak gitu. Tapi nggak harus beli beneran ya, soalnya kan belum tentu dapat visa. Jadi itinerary aja. Nah, terus syarat selanjutnya ini adalah copies of communication of the applicant and suami ya. Oh, jadi harus punya fotokopi gimana ya? Misalnya kalau kalian kan aku udah kasih tahu ya dulu di video sebelumnya, foto-foto ya, ini communication ya. Jadi foto-foto ini ya, kalau kalian lagi WhatsAppan atau message gitu ya, SMS-an gitu, di screenshot aja nanti sebanyak mungkin ya, SMS-nya di foto-foto semua ya, dari WhatsApp, Messenger atau dari Skype atau apa, di screenshot, terus nanti kalian di print ya, yang banyak lebih bagus itu untuk bukti komunikasi ya. Karena kalau di message itu kan tertulis ya kan, jam berapa kirim message, jam berapa. Jadi kalau ya sebaiknya ya, kalau kalian jarang ngobrol ya ngobrol lah sebanyak mungkin sekarang. Jadi ada buktinya kan, kalian apa namanya, punya hubungan ya dari Facebook atau apa ya, WhatsApp, Skype itu ya, apa Instagram atau apa itu kan zaman sekarang ya. Nah, terus ini selanjutnya adalah originally family photograph of the applicant and suami ya. Oh, jadi minta foto kalau ini foto bersama keluarga kita. Jadi foto calon suami bersama keluarga kita ya di Indonesia. Kalau bisa disertakan, itu harus disertakan ya, buat bukti kalau dia udah ketemu sama keluarga kita ya guys. Maaf ya, anakku ini berisik. Maaf ya guys. Jadi ini selanjutnya original celebration birthday cards of the applicant and suami ya. Jadi kalau kalian ada kartu ucapan ya, kalau di sini kan ada kartu ucapan ulang tahun, kartu Happy New Year ya, terusan Happy apa gitu, Father's Day apa, Happy Mother's Day, atau pokoknya dari pasangan kalian, maksudnya antara kalian lah, kalian berdua misalnya ulang tahun nih kan, masih kartu ulang tahun. Nah itu disertakan ya guys, sebanyak mungkin lebih bagus. Tapi kan kalau ulang tahun biasanya kan cuma berapa ya gitu kan, tapi ya nggak harus, jangan bohong ya. Jadi ulang tahun kan cuma sekali setahun. Jadi ya kalau pas kalian sudah punya, berarti kan misalnya kalau kalian punya
apa ya, udah pacaran 2 tahun, berarti kan kartunya 2 aja gitu, masa 2 kali gitu kan, 2 kali ulang tahun, yang ulang tahun, terus kartu apa namanya, kartu Happy New Year gitu kan, Happy New Year ya, pas Happy New Year-nya gitu kan. Nah itu bisa buat bukti ya, ini harus disertakan ya, jadi kartu ulang tahun, kartu New Year, atau terima kasih ya. Di sini kan banyak ya kartu-kartu thank you gitu yang thank you card gitu, terus atas nama, pokoknya untuk dari calon suami ke kita, dan dari kita ke calon suami gitu ya guys ya. Itu buat bukti. Nah terus original business revenue license of the applicant. Oh ini karena ini menyatakan ini ya, aku kan punya apa namanya, kayak punya bisnis ya di Indonesia ya. Jadi itu sertifikatnya ya, aku kan punya nggak banyak sih, aku cuma punya warung waktu itu ya guys. Jadi bisnisnya itu aku kan punya warung, jadi sertifikat warung ya aku pakai ya, di situ di translate ke bahasa Inggris karena sertifikat aslinya kan bahasa Indonesia, jadi harus ada yang aslinya, terus ada yang translate-nya ke bahasa Inggris ya guys. Nah terus juga original evidence of motor vehicle. Oh ini apa ya namanya, yang BPKB ya, BPKB motor itu ya, surat motor lah gitu namanya, siapa sih, BPKB ya kan, yang asli. Terus ada juga ditranslate ke bahasa Inggris ya, jadi ada aslinya, ada bahasa Inggrisnya ya guys. Jadi ini surat motor, karena aku punyanya motor ya guys, jadi surat motor. Original evidence of land ownership of the applicant. Oh ini karena aku punya ada tanah ya guys, aku ada tanah, jadi surat tanah, surat pokoknya apalah, surat tanah apa surat sawah gitu, itu kan ada sertifikatnya tuh. Terus nanti yang aslinya juga disertakan, terus di apa namanya, fotokopinya juga, terus juga apa namanya, ditranslate ke bahasa Inggris juga ya guys. Dulu aku translate-nya itu murah sih sebenarnya, aku translate kayaknya habis sekitar 1,5 juta translate doang kayaknya, seingatku ya guys. Itu translate sama yang sudah berpengalaman, jadi aman gitu, terus ada stempelnya mereka, jadi aman. Nah terus syarat selanjutnya itu original IELTS certificate of the applicant. Jadi original ya, itu IELTS certificate itu bahasa Inggris ya, jadi bahasa Inggris ini A1 kayaknya sih kalau yang ini original IELTS. Tadi kan ada yang tanya IELTS ini IELTS apakah bisa di Indonesia? Bisa, di Indonesia itu banyak, bisa di Google kok, di Indonesia, di Jakarta itu banyak ya, di kota-kota besar itu banyak ya. Bisa juga lewat online di Google aja ada sih. Dulu pernah aku waktu nyari-nyari di Indonesia ada. Jadi bisa dari negara mana aja. Itu IELTS ya, atau apa sih kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesianya kita bilangnya IELTS ya. IELTS ya, bahasa ngejanya di bahasa Indonesia itu bisa di segala negara, itu udah tahap internasional ya, jadi itu sudah diakui internasional, jadi bisa di negara mana aja. Itu maunya juga yang original juga, yang fotokopi juga ya, jadi penting ya. Terus a copy of letter authority. Oh ini copy letter of authority, maksudnya gimana ya, ini menyatakan kalau surat menyatakan kalau kita ini dalam keadaan sadar gitu dan sehat gitu, maksudnya enggak sesadar-sadarnya ya, kalau di Indonesia itu bilangnya di situ itu. Nah kayaknya lumayan banyak ya guys data-datanya. Ini cuman listnya, tapi kalau dikumpulin itu banyak sekali guys. Dan ya kayaknya kalau dibahas itu bisa nggak habis 1 hari ya guys. Terus masalah tadi aku ada pertanyaan dari salah satu subscriber di sini nih.
Nah, kan tanya apakah 18.600 itu gaji per tahun? Iya, itu dalam 1 tahun ya. Jadi minimal segitu. Kalau lebih ya lebih bagus gitu. Jadi itu dalam 1 tahun ya. Kayaknya udah ya guys. Soalnya ini surat-surat aku nggak bisa ini ya, nggak bisa pandai-pandai ke kalian. Soalnya kan takut ada. Aku kasih tahu aja ini begini ya. Jadi ini surat yang dari misalnya penjelasan rumah ini di sini. Ini kita ada fotonya ada begini ya. Jadi fotonya ada fotonya, ini foto kita yang rumah lama ya. Kita udah pindah rumah ini, jadi ini foto yang waktu itu kita di situ yang tahun 2 tahun yang lalu ya, setahun yang lalu lah. Terus apa sih yang belum ini? Pokoknya rempong ya, jadi ada fotokopi ini paspor ya, jadi foto paspor juga. Fotokopi paspor suami ini harus disertakan yang bagian visanya ya, visa pas ke Indonesia ya. Jadi pas dia di Indonesia kayak ini kan ada capnya Indonesia itu, jadi ketahuan berapa kali calon suami ke Indonesia, lebih banyak lebih bagus ya guys. Itu menerangkan kalau bagus ya, bagus hubungannya ya. Ya kayaknya kalau dibahas ini nggak habis, terusan juga foto ya, kayaknya sih foto ada. Foto ini nanti kan kalau di aplikasi, kalau kita ngisi aplikasi itu disuruh nganu foto ya, ukurannya 4x6 kayaknya, ukuran paspor kayak gitu ya guys. Jadi ukuran paspor gitu, nanti apa namanya ya gitulah pokoknya, foto dua foto itu waktu itu. Nah nanti kalau suratnya sudah penuh, sudah apa ya, dokumennya sudah merasa sudah maksudnya komplit gitu ya, kita bilang sudah komplit. Nah surat ini menurut pengalaman aku dimasukin ke embasi di Jakarta ya. Aku memang ngurusnya dari Inggris, tetapi suratnya ini waktu itu kan aku pulang Indonesia, jadi aku ngurusnya dari Indonesia. Aku di VFS Global Jakarta ya, di kayaknya lantai 2 apa lantai 3 kayak gitu, pokoknya yang lantai yang atas ya guys. Di situ itu di UK sama Australia itu satu kantor itu. Nah di situ aku bikin appointment dan ngasih dokumen ini. Nah terus di situ juga ada biometrik ya, fingerprint, terus juga bayar di situ. Ada bayaran ya kayaknya. Di situ ada pembayaran. Kalau juga bisa kayak fast track kayak gitu juga sebenarnya bisa. Ya, terus ya nunggu ya guys. Jadi semuanya harus nunggu. Jadi lama. Tapi kalau sudah deal ya pokoknya kalian bakal senang banget, soalnya dokumennya ini benar-benar ribet, banyak ya tetek bengeknya ini banyak banget. Tapi kalau sudah ya udah pokoknya kapok deh kalau inget masalah dokumen. Tapi aku sih masih ada ini data-datanya, aku semua data-data aku masih simpan ya di sini ya. Jadi ya good luck aja ya guys buat kalian yang lagi nge-apply visa untuk menikah di Inggris. Aku milih menikah di Inggris karena ya kalau di Indonesia itu kalau aku kan tinggalnya di Jawa ya, jadi untuk menikah beda agama itu susah. Jadi kalau di sini ini bisa ya, kalau beda agama kita bisa nikah di register office ya, karena di sini banyak orang juga tidak beragama, ada juga yang beragama gitu. Jadi ya terserah gitu, yang penting menikahkan menyatukan dua insan yang berbeda gitu ya guys ya. Jadi nggak harus beragama itu harus, maksudnya nggak ada paksaan ya. Jadi ada kantor register office itu untuk yang maksudnya biasa gitu, yang resmi, tapi nggak harus di gereja atau di
apa ya, di masjid atau gimana gitu loh guys. Jadi kayaknya sekian dulu videoku untuk hari ini, kayaknya udah ngomong panjang lebar, semoga bermanfaat ya guys. Ya, salam damai ya dari Inggris. Good luck buat urus visanya. Semoga berhasil. Boleh komen ya di bawah ini kalau misalnya ada pertanyaan, ya siapa tahu saya bisa bantu ya. Yuk, salam damai dari Inggris. Bye bye. Bye bye.